Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo pemirsa Pagak TV, jumpa lagi dalam podcast di Pagak TV. Kali ini edisi spesial banget, di mana kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan juga dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nih, siapa yang masih ingat nih, ada semboyan atau mungkin slogan yang disampaikan oleh salah satu tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, Ingarso Tsung Tulodo, Ingmadio Mangun Karso, Tuturi Handayani, di mana dengan 3 kalimat tersebut memberikan motivasi bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki dan bahkan meningkatkan kualitas pendidikan hingga detik hari ini. Nah, pendidikan ini merupakan landasan bagi kita ya, bagi semua masyarakat Indonesia, sangat penting. Tidak ada perbedaan siapa yang punya hak yang sama semua orang untuk mengenyam pendidikan. Untuk itu, semua pendidikan juga menjadi tanggung jawab oleh seluruh warga negara Indonesia. Dan 2 orang yang ada depan saya ini, ada yang pertama ada Bapak Dr. Muhammad Mahpur MSI. Ya. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Sehat selalu. Kayaknya makin semangat terus setiap hari nih Bapak ya. Bapak ini adalah seorang kepala program studi di salah satu universitas negeri di Malang pastinya. Kaprodi Magister Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim. Luar biasa sekali. Kemudian yang kedua ada juga tokoh yang luar biasa. Ini juga pakar dalam bidang media pastinya. Kemudian juga seorang psikolog dan juga sekarang juga banyak memberikan kayak ilmu-ilmunya kepada masyarakat terutama anak-anak di Indonesia. Ada Mbak Ade Larissa MPSI Psikolog. Halo Mbak Ade, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu cantik? Sama-sama baik, alhamdulillah Mbak Zenita. Luar biasa di dalam kesehariannya sebagai ibu rumah tangga juga, kemudian juga sebagai aktivis juga banyak membantu anak-anak di Indonesia, pastinya juga membawa banyak hal terutama untuk kesehatan mental bagi warga Indonesia pastinya Mbak ya. Nah, kita masih masih bulan Mei ya. Bulan Mei ini kan identik banget, selain kemarin ada Hari Buruh, kemudian ada Hari Kebangkitan Nasional, tapi yang paling lekat kepada kita semua, apalagi background kita di bidang pendidikan ya Pak. Jadi apa sih sebenarnya yang sekarang kita maknai di Hari Pendidikan Indonesia saat ini? Mungkin dari Pak Mahpur dulu nih. Ya, yang paling penting adalah apakah semua anak bangsa ini mendapatkan pendidikan, itu yang paling penting. Paling penting ya. Apakah pendidikan kita ini bisa diakses oleh semua anak bangsa ini tanpa terkecuali tentunya. Tanpa terkecuali. Ya. Kalau dari sisi Mbak Ade Larissa nih ya, yang sebagai selama ini banyak mengunjungi anak-anak di daerah-daerah ya Mbak ya. Gimana sih sekarang pendidikan di Indonesia menurut Mbak Ade? Oke. Jadi saya perkenalkan diri juga mungkin buat teman-teman yang di luar. Jadi saya ini namanya Ade ya, Ade Larissa. Ade ini adalah anak desa ya. Larissa lahir di rumah sakit Saiful Anwar. Oke, ada filosofisnya ternyata ya. Jadi memang kebetulan ayah saya itu memberi nama, itu sebenarnya singkatan. Banyak yang mengira Larissa itu marga atau apa itu. Ya betul, nama keluarga dikiranya ya. Ya padahal enggak sama sekali. Tapi itu menekankan sekali tempat lahir saya di Malang itu. Dan anak desa itu saya orang tua asalnya dari Provinsi Bengkulu. Oh, justru dari Pulau Sumatera. Jauh merantau. Berarti keluarga merantau ke Pulau Jawa, betul? Saya aja yang merantau. Oke. Jadi kaitannya dengan nama itu tadi ya, Mbak Zenita ya. Jadi anak desa dari Provinsi Bengkulu, yang dimana Provinsi Bengkulu ini adalah provinsi tempat asalnya bunga Rafflesia arnoldii. Ya, betul. Bunga terbesar di dunia. Yang bunga langka di dunia juga kan ya, nggak ada di situ. Betul sekali. Nah, jadi filosofi itu, ini kebetulan saya juga pakai batik Besure ya. Batik Besure ini asalnya dari Provinsi Bengkulu. Oke. Jadi masa kecil saya besar di Provinsi Bengkulu. Oke. Mulai dari SD sampai SMA, lalu kemudian saya melanjutkan kuliah di Malang tentunya. Karena udah ada kalau Bapak ini kan Pak Mahfud juga
indigenous ya, psikologi. Oh, betul. Yang mendasari dengan ya. apa ya? Jadi sangat lekat sekali. Hari-hari saya ada di Malang nih. Iya, betul. Jadi akhirnya kembali lagi ke Kota Malang. Akhirnya berkuliah di Malang. Kebetulan saya S1-nya di UM, psikologi UM, S2-nya saya di Universitas Muhammadiyah Malang ya, di profesinya. Nah, pengalaman saya selama ini waktu dibesarkan di Bengkulu, terus juga saya di Malang pendidikannya, saya melihat sekali perbedaan yang besar gitu. Di pedesaan, saya kebetulan ayah saya itu dulu camat ya, 20 tahun. Ya. Jadi waktu kecil saya SD itu sempat diajak jalan-jalan ke daerah transmigrasi, bahkan daerah tertinggal. Betul. Dan pendidikannya otomatis ya, kaitannya dengan Hari Pendidikan Nasional juga, itu fasilitasnya sangat minim. Fasilitasnya sangat kurang ya. Jalannya itu mungkin bahkan tenaga pendidiknya juga masih belum mumpuni ya. Betul sekali. Dan itu sangat berbeda dengan kota di Jawa ya, terutama ya, kayak Malang. Di Malang. Kalau di Malang ini kan kota pendidikan juga. Ya, kampusnya aja udah berapa? Udah 50 ya, Pak? Kampus lebih kayaknya. Lebih kayaknya. Kalau swasta dan negeri itu kalau kayak lebih deh. Kampusnya itu banyak sekali. Nah, sangat di Malang ini sudah sangat maju. Jadi kesenjangan itulah yang saya lihat kita perlu upaya-upaya untuk promosi tentang pendidikan kita supaya bisa lebih maju lagi, lebih meningkat lagi, lebih nyaman lagi untuk penduduk kita, masyarakat Indonesia sepenuhnya. Kaitannya juga dengan Hari Pendidikan Nasional ya, Mbak ya. Kan saya mendirikan PT Lari. Oh ya, barusan kemarin nih Pak, baru mendirikan nih. Ya, di spill nih tanggal 2 Mei kemarin tahun 2024 ya. Ya, saya launching PT Lari itu PT perusahaan media ya. Perusahaan media tetap. Dasarnya ada kaitannya juga dengan pendidikan itu tadi yang saya lihat. Ya, kita perlu upaya-upaya ya untuk promosi untuk pendidikan kita biar lebih awareness masyarakat untuk meningkatkan pendidikan kita. Nah, jadi mendirikan PT Lari di tepat tanggal 2 Mei 2024 kemarin launchingnya ya. Dan kebetulan itu bertepatan dengan ulang tahunnya. Barengan sama Ki Hajar Dewantara berarti ya. Wah, kita nonton tahun nih buat Mbak Ade. Selisih 3 hari ternyata. Oh, sama juga. Tanggal 5. Makanya jiwa-jiwa pendidikannya sudah mendarah daging ya. Memang udah berarti suhunya saya berdua. Ya itu. Jadi saya sampaikan ke Kak Seto, kan kebetulan PT Lari ini, Lari Saraflesia Internasional ini saya dirikan bersama Kak Seto. Saya ajak Kak Seto, ayo Kak Seto berkenankah ikut gabung di PT saya ini ya, yang medianya ada namanya Psikoday. Psikoday itu Inspirasi Indonesia untuk Global tagline-nya. Nah, alhamdulillah beliau berkenan, bersedia untuk ini, bahkan saya ajak jadi komisaris dari PT Lari. Wah, luar biasa, karena beliau juga sangat sangat concern di bidang pendidikan, apalagi untuk anak-anak ya. Betul sekali. Jadi untuk sangat anak Indonesia. Jadi sangat mendukung dengan adanya PT Lari ini. Nah, balik lagi kayak tadi, kan sebenarnya sama dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahpur dengan Mbak Ade, di mana sebenarnya pendidikan Indonesia sudah maju sekarang, sudah banyak dan sudah bagus banget, tapi sayangnya belum semua orang bisa mengakses itu. Betul. Nah, dari Bapak sendiri di kampus yang Bapak sekarang pimpin istilahnya, dari pendidikannya apakah dari mahasiswanya sudah lebih heterogen, atau hanya masih ya orang-orang tertentu aja yang akhirnya bisa mengenyam pendidikan sampai di magister ya, pendidikan tinggi seperti itu? Kalau di magister itu juga kalau dilihat meskipun sudah banyak, tapi kalau melihat dari demografinya saya kira masih banyak. Kayak yang kemarin Presiden Jokowi juga kaget ya. Oh, ternyata yang terdidik di strata 2 itu masih sangat sedikit, 0, sekian persen gitu. Betul, dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Ini artinya bahwa memang pendidikan kita sudah maju, tetapi orang-orang yang berusaha untuk mengakses pendidikan ini yang masih terbatas gitu. Tentunya ada banyak alasan ya, banyak alasan. Misalnya ya seberapa penting
kayak pendidikan magister itu menjadi bagian dari anak bangsa. Nah, ini kan persoalannya seperti itu. Apakah setiap orang itu harus mengambil magister itu? Misalnya bekerja ini butuh magister enggak? Karena barangkali di pekerjaannya tidak membutuhkan misalnya ini tingkat pendidikan sampai di situ aja sudah cukup dan sudah dapat uang, dapat itu. Nah, bagaimana kemudian ini ya setiap orang merasa perlu atau ini sadar bahwa perubahan terus percepatan teknologi ini juga membawa pada perubahan-perubahan dari sudut pandang ilmu pengetahuan juga, dan itu sebenarnya juga menjadi salah satu bagian dari kebutuhan kita di dalam proses bekerja, di dalam beraktualisasi diri, sehingga sudut pandang misalnya tentang pekerjaan, tentang hubungan dengan manusia itu juga harus diupdate sih sebenarnya. Nah, ini yang barangkali orang masih ada yang pragmatis. Untuk apa gitu? Ini aja sudah bisa bekerja. Udah segitu udah dapat bisa bekerja, dapat uang, udah cukup. Ya, selesai. Ya, pendidikan itu kan nggak terbatas karena mungkin tujuannya untuk hanya pendidikan atau karir ya kan. Ya, jadi mungkin ada orang yang memang ingin mencari pendidikan karena memang mereka butuh ilmu. Contohnya kan begini, Mbak. Jadi setelah saya nimbang-nimbang atau berkomunikasi dengan mahasiswa itu, ternyata setelah mereka masuk di S2, ternyata mereka mendapatkan ini semacam teman untuk berubah, teman untuk mengurai kebekuan di dunia kerja. Misalnya saya ini pemilik sekolah, saya itu bingung di sana nggak ada teman yang bisa diajak diskusi yang cocok. Tapi setelah masuk di S2. Ini nampaknya dengan dosennya bisa menjadi teman yang baik untuk mengurai berbagai persoalan yang ada di lapangan gitu, untuk mendapatkan sudut pandang baru terkait dengan masa depan pendidikan ini, masa depan anak ini seperti apa, problematika anak ini seperti apa. Nah, disitulah ternyata dengan mereka mendapatkan ini akses di strata 2 ini ya, S2 ini, mereka tercerahkan lah istilahnya. Oh, ternyata begini ya, enak ya, ternyata ada teman diskusi begitu ya. Betul. Apalagi kan ada bacaan-bacaan yang literatur lebih besar lagi, lebih banyak ya, lagi. Betul, ya. Apalagi mungkin kalau sekarang orang-orang yang pingin kuliah magister atau melanjutkan kuliah S2, mereka hanya orang-orang yang nantinya mau berkecimpung di bidang pendidikan, misalnya pendidik sebagai guru atau mungkin dosen. Padahal kan nggak itu aja Mbak Ade ya. Kayaknya ini tugas dari media-media Bapak dan Ibu sekalian di sini nih. Pak Ade apalagi nih, saya sebutkan medianya banyak sekali, ada psikoday.id, todayberita.com. Kemudian apalagi Mbak? Yang tadi Peta Lari itu juga ada media online-nya juga kalau nggak salah ya. Itu dari mulai YouTube, website, Instagram pastinya ya, sosmed juga banyak. Terus apa lagi Mbak medianya? Kayak ada psikologitoday.com. Wah, lagi live-nya juga. Wah, luar biasa banget. Jadi ini tugasnya adalah media yang selama ini mungkin kalau cuma ngasih informasi, orang juga bisa akses di mana aja. Tapi mengedukasi, balik lagi, jadi menambah dikit nih value-nya. Kalau dari Mbak Ade sendiri, dari 3 media yang Mbak kelola ini sampai sejauh mana sih untuk mengedukasi masyarakat tentang pendidikan ini? Ya, jadi kembali lagi tadi PT Lari ya. PT Lari ini dalam upaya untuk menaungi media-media yang tadi itu ya. Jadi sebenarnya saya kan sudah ada 3 website ya, Psikologi Today. Pertama kali saya buat itu Psikologi Today. Waktu itu beberapa tahun yang lalu ya Pak, saya sempat kita diskusi juga sama Pak Mahpur. Beliau kan juga punya media Kampus Desa Indonesia, betul. Ya, Kampus Desa .id ya, .or.id. Jadi itu belum ada PT Lari. Jadi kita bikin medianya dulu, Psikologi Today. Harapan saya tuh bisa mewadahi kalangan psikologi khususnya, untuk biar informasi psikologi ini kan banyak sekali dan seringkali nggak ada wadahnya. Betul, ada wadahnya. Jadi perlu sekali diwadahi, saya pikir seperti itu. Lalu juga kalau psikologi aja orang pasti enggak begitu ini juga ya, segmennya terkotak ya. Meskipun memang itu kita butuhkan. Benar, yang fokus ke psikologi. Akhirnya saya bikin juga todayberita.com. Tapi itu untuk umum, jadi semuanya bisa, tetapi ada sisipan psikologi di sana. Jadi bisa tetap. Nah,
ternyata kan media itu harus berupa PT ya. Betul. PT media khusus. Akhirnya untuklah lari itu sebagai apa ya, kayak payungnya gitu mungkin ya. Ya untuk payung PT untuk media ini tadi, dua ini tadi. Tetapi pada perjalanannya ternyata butuh juga nih medianya ini media yang baru gitu, yang mix antara psikologi dan umum. Oke. Lahirlah Psikoday.id. Psikoday ini launchingnya tanggal 2 Maret 2023 kemarin. Tahun lalu ya Mbak ya. Alhamdulillah kita waktu itu ngadakan seminar nasional di Auditorium Fakultas Hukum UB. Itu mengundang Ketua HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, Pak Andi Matulesi, juga Bu Umu Hilmi, Bu Umu Hilmi dari WSCC. Jadi muncullah Psikoday ini untuk mewadahi umum dan juga psikologi tentunya. Tagline kita inspirasi Indonesia untuk global. Jadi kita harapannya nggak cuma Malang aja nih, nggak cuma Bengkulu aja nih, tapi kita seluruh provinsi kita bisa berkolaborasi, kita gali inspirasinya, dan itu kita akan angkat ke global. Ya enggak. Bener ya, jadi membawa psikologi itu nggak hanya untuk kalangan tertentu jadinya ya Pak ya, semua orang bisa berkaitan juga, karena ya kadang isu-isu yang terjadi sekarang juga butuh juga dari sisi sudut pandang psikologi, bener ya Pak ya. Nah tadi sudah di-spill nih sama Mbak Ade kalau Pak Mahfud ini sudah punya juga media, yaitu apa namanya? Kampus Desa Indonesia. Saya sangat tertarik karena kenapa ya? Kenapa namanya Kampus Desa? Apa sih di balik itu? Apa tujuannya? Mungkin ada visi misi tertentu. Apa terinspirasi nama saya? Ternyata ya. Untuk nggak ada adiknya ya? Iya, nggak ada. Sebenarnya semangatnya sama. Artinya bahwa pengetahuan ini tidak boleh berhenti pada dunia formal seperti di sekolah atau di kampus. Maka kampus desa ini sebenarnya adalah hulu hilir dari sebuah pertukaran ilmu pengetahuan atau perjalanan ilmu pengetahuan, termasuk ini bagaimana sebenarnya orang-orang ini kalau saling merawat pengetahuannya ini kan sebenarnya bisa dikoleksi menjadi satu pengetahuan sendiri. Artinya kampus desa itu adalah satu jembatan bagi siapapun yang ingin maju dan kemudian ingin mengkapitalisasi kemajuannya itu menjadi ilmu pengetahuan. Nah ini kan ada desanya, karena ada desanya maka prioritasnya di desa. Jadi Indonesia ini kan sebenarnya lahir dari ini ya, kebudayaan dan peradaban yang tidak jauh dari yang namanya lokalitas itu. Nah ini kan harus dirawat itu, sehingga pengetahuan kita tidak hanya impor saja, tetapi kearifan lokal yang sudah kita miliki dari masa lalu, dari yang sekarang tumbuh dan berkembang, ini harus dikapitalisasi menjadi ilmu pengetahuan. Jadi dan tidak tergerus globalisasi. Betul. Ya. Dan siapapun punya hak untuk ini ya, memiliki dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu. Nah, kampus desa ini adalah melakukan sistematisasi ilmu pengetahuan itu. Kayak gitu, biar merdeka ilmu pengetahuan. Sebenarnya kan yang merdeka belajar ya. Ya, merdeka belajar, merdeka ilmu pengetahuan. Benar. Tidak hanya impor saja. Merdeka informasi bahkan ya, ilmu betul. Pengetahuan. Jadi dengan adanya kampus desa ini benar-benar ya mewadahi tadi, membuka akses untuk semua orang untuk bisa menggali informasi lebih banyak, ilmu pengetahuan ya Pak ya. Apakah untuk sampai sejauh mana Pak aksesnya, atau mungkin orang-orang yang terlibat di dalam kampus desa, mungkin dari yang disampaikan oleh para penelitinya atau pendidiknya yang sudah memberikan informasi-informasi di sana sebagai koresponden gitu mungkin Pak? Jadi meminta dan diminta sifatnya. Siapapun yang meminta, kemudian kami berusaha untuk menjembatani itu. Nah, minta apa misalnya? Minta ini bagaimana BUMDes ini harus dikembangkan. Maka kami membantu untuk menjembatani orang-orang yang ahli di BUMDes kemudian ditemukan. Jadi ini semacam mediasi gitu. Jadi bisa antara pemerintah sama warga itu juga bisa menjadi jembatan juga. Betul. Termasuk para ahli yang kira-kira saya ini sudah berpengalaman ke sana kemari, tapi saya pengen ini ngajarin, tapi saya tidak tahu harus ngajarin di mana. Maka mulai dari mana? Iya, mulai dari mana, dengan bersama siapa, untuk siapa. Nah, ya berarti ini
saya dan teman-teman berusaha untuk ini mengkoleksi atau mencari orang-orang yang mau belajar. Nah, inilah dari dan untuk ini menjadi satu peluang tersendiri bahwa orang belajar itu tidak harus dalam kelas, tidak harus di perguruan tinggi, tidak harus di sekolah, tapi di desa atau di ruang-ruang publik atau dimanapun kita bisa berkumpul. Disitulah sebenarnya ada kesempatan kita untuk belajar. Nah, disinilah kampus desa ini muncul akhirnya. Nah, muncul. Dan sekarang juga kayaknya perannya penting ya sebenarnya untuk di masyarakat. Jadi nggak semua orang tuh punya wadah. Jadi siapapun bisa menggali informasi dan juga bisa mendapatkan informasi. Kadang kan begini. Jadi ada orang yang mau kuliah misalnya S2. Ini mahal banget misalnya betul. Mahal banget. Maka ilmunya dicari dari tempat dari. Iya, jadi dengan kampus desa ini ya kita semacam ada volunteerism, ada layanan, ada jasa-jasa yang barangkali itu juga bisa dijasakan begitu. Tetapi keterbukaan ini keterbukaan belajar itu harus menjadi komitmen kita semua. Bagaimana agar kita juga bisa mendedikasikan ya diri kita. Pengalaman, profesionalisme dan ilmu pengetahuan itu juga kepada orang-orang yang barangkali tidak bisa mengakses pendidikan, tidak terlalu banyak untuk bebas mengakses pengetahuan begitu. Nah, ini kampus desa menjadi salah satu cara kita untuk berbondong-bondong itu. Misalnya orang-orang kampus ini bingung gitu. Orang-orang kampus misalnya penelitian dan pengabdiannya ini. Iya betul. Untuk mau kayak publikasikan di mana nih? Ya. Sekarang kan banyak kayak gitu ya Pak ya. Masalahnya adalah ketika kita mau mendiseminasi. Nah, betul. Penelitian kita atau pengabdian kita kepada masyarakat kan tuh banyak sekarang wadah itu ternyata sudah ada. Dan ketika saya mengelola program studi, maka salah satu bagian dari ini diseminasi publik ini saya wajibkan. Jadi ada aturan agar bagaimana para mahasiswa itu tidak hanya pintar di dalam kelas, tetapi proses di dalam kelas itu harus bermanfaat untuk publik. Jadi ilmunya nggak cuma di dalam kelas ya Pak? Iya, jadi mereka harus mendiseminasikan pada sekumpulan orang yang itu sesuai dengan ini output dari proses belajar itu seperti apa, sehingga apa yang dipelajari bukan untuk dirinya. Nah, maka dengan diseminasi publik itu apa yang dia pelajari itu harus untuk masyarakat. Betul. Maka ini harus didiseminasikan. Jadi ada ruang-ruang untuk diseminasi. Ya ada podcast, ada semacam seminar kecil-kecilan atau mini workshop atau mini training. Ini wajib bagi mahasiswa S2 karena begini. Kita itu orang pinter misalnya yang di kampus itu orang pinter kadang tidak punya kesempatan yang banyak untuk mengembangkan kepintarannya itu untuk banyak orang. Jadi tiket sosialnya itu minim kalau sudah kuliah misalnya. Ya. Nah ini kampus desa itu menjadi pelajaran tiket sosial ya. Tiket jadi sosial bagian buku aja tapi semua orang tuh bisa. Nah benar. Orang banyak. Nah, bagaimana kalau ini nggak dijembatani kemudian mahasiswa-mahasiswa yang sudah S2 yang mapan-mapan ini menjadi tahu caranya bermanfaat bagi publik, tahu bahwa peran dia itu penting untuk perubahan masyarakat. Jadi begitu ketemunya antara kampus desa dengan saya yang setiap hari berjibaku juga di kampus, artinya bisa ketemu Mbak. Akhirnya ada relate-nya ya, jadi malah saling mendukung akhirnya Pak. Iya benar itu. Wah keren banget. Jadi memang benar-benar dengan ada media ini menjadi salah satu support juga di kampus juga istilahnya gitu, dan bukan untuk orang-orang yang di kampus aja, tapi untuk semua orang yang ingin memang menambah untuk value. Betul. Bahkan apa yang kadang tidak ditemukan di dalam kelas ini bisa dijembatani di kampus desa. Karena informasinya tadi bisa dari mana aja. Ya, termasuk misalnya kemarin ada ini salah satu remaja itu remaja ini nggak kuliah dan kemudian kami punya program yang namanya magang usaha. Jadi magang usaha. Jadi kami ambil dari anak-anak muda di desa yang bergabung di BUMDes. Ini kami magangkan di sebuah kafe di Malang. Sehingga mereka kemudian belajar di situ, kemudian proses-proses bagaimana mengelola kafe ini mulai A sampai Z itu mereka coba. Baru kemudian setelah mereka berproses, kami mencoba untuk coba temukan ide-ide kreatif disesuaikan dengan yang sudah di ini. Akhirnya lumayan. Malah bisa menimbulkan kayak kesempatan kerja juga untuk orang lain, pendapatan juga. Ya. Keren banget sih idenya. Jadi memang banyak
hal yang kita bisa temukan dari ya media itu gitu ya. Betul. Nah, Mbak Ade sendiri juga sebenarnya banyak banget, beliau selain punya media sendiri, beliau juga sangat aktif di beberapa organisasi ya Mbak Ade ya. Salah satunya itu ada Keluarga Bumi Rafflesia Bengkulu KBR yang memang beberapa komunitas atau mungkin masyarakat Bengkulu yang tinggal di Jawa Timur. Kemudian juga ada lagi Alisa Khadijah Ijmi Malang. Nah, boleh mungkin menceritakan sedikit nih Mbak, apa aja sih kegiatannya, mungkin sosialisasinya seperti apa dalam program-programnya mereka. Jadi nyambung juga sebenarnya dengan yang disampaikan sama Pak Mahfud tadi ya. Jadi dilatih untuk usaha gitu. Nah, kebetulan saya juga pengurus dari Alisa Khadijah Ijmi Malang, yaitu Alisa ini adalah Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia. Wah, jadi muslimah ya, berarti wanita ya. Ya, perempuan. Termasuk itu yang Dewan Pembina yang pusat ya. Itu Bu pendiri Paragon itu, PT Paragon, iya. Bu ya pendiri Wadah, ya namanya Bu kok jadi lupa namanya Mbak. Nah, itu juga yang merintis pusat ya. Yang merintis Alisa Khadijah salah satunya. Nah, kebetulan di pengurus Alisa Khadijah Malang itu saya bagian pendidikan dan kesehatan dan pendidikan. Saya bertiga. Satunya itu Dr. Fitria yang pendiri Rumah Sakit Wajah Husada. Oke. Ya, itu. Terus anggotanya saya sama Ibu Bu kok lupa ya namanya. Yang host Opatimah itu Mbak. Oh, dokter siapa, saya juga lupa namanya. Kok jadi ngeblank namanya. Ya, kita bertiga. Okay. Terus itu juga ketua Alisa Khadijah Ijmi Malang itu ada Bu Sita Asyetilena. Beliau akademisi juga. Jadi kita punya program-program, kita pengen mengedukasi juga masyarakat. Kita rencananya juga nanti ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus dan lain sebagainya, gitu. Nah, kaitannya juga tadi ya, saya juga kebetulan sekretaris Keluarga Bumi Rafflesia, perkumpulan Bengkulu yang di Jawa Timur. Jadi kita ini juga baru kalau untuk ininya ya lebih resminya komunitasnya itu sebenarnya udah lama kita itu silaturahmi, tapi yang sekarang lebih konkret lagi. Ada kegiatan-kegiatan yang mungkin melibatkan masyarakat juga. Nah, kita ingin mengajak juga sih. Jadi kan sudah banyak juga orang yang ngambil pendidikan di Malang, di Jawa Timur gitu. Merantau juga. Di Malang sendiri juga ada. Udah lama. Ada berapa Mbak anggotanya dari Bumi Rafflesia itu? Oh, udah sekitar ini ya, karena keluarga besar ya. Keluarga kurang lebih lah. Ya sekarang udah sampai 80. Kita banyak juga berarti ya yang menyebar di Jawa Timur, di Sidoarjo, di Malang dan lain sebagainya. Kebetulan ada juga di Unmuh itu profesornya, dosen ya, profesor di Unmuh. Nah, jadi kembali lagi kaitannya dengan pendidikan ya Mbak. Yang saya ikutin itu sekretaris Keluarga Bumi Rafflesia, dan semuanya kita punya program yang pendidikan. Harapannya bisa membantu promosi pendidikan juga, supaya masyarakat kita bisa lebih ini ya, apalagi mau Indonesia Emas. Benar menuju Indonesia Emas nih. Indonesia Emas ya, itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi keren banget. Jadi dari mulai para pendirinya, foundernya juga dari orang-orang yang kalangan pendidikan, akademisi juga, sampai akhirnya mengelola. Bahkan kalau nggak salah di Ijmi itu juga ada kayak komunitas untuk UMKM-nya ya, pembinaan untuk UMKM di Kota Malang dan sekitarnya kayak gitu ya. Dan itu beberapa ibu-ibu yang concern banget, yang mereka ya latar belakangnya memang nggak wanita karir aja, tapi bahkan ada yang ibu rumah tangga, ada yang memang sehariannya ya berkecimpung di masyarakat aja kayak gitu ya. Kalau UMKM itu sendiri memang ada mungkin pembinaannya seperti apa Mbak? Ya kegiatan-kegiatan ini aja sih sering kali kita di-share, terutama Ketua Alisa Khadijah Ijmi Jatim itu Prof. Elvi ya.
beliau itu dosen di Unmu ya? UMM ya, dosen profesor guru besar di UMM, biasa sertifikasi halal gitu. Betul. Jadi beliau terus menginformasikan ke anggota-anggota untuk kegiatan-kegiatan yang bisa diikutin. Ya, kita perlu terus pelatihan-pelatihan, ikut kegiatan, termasuk juga kemarin ya kita kerjasama sama Alisa Khadijah itu ngadakan webinar mental health, seminar mental health di Transmart, yang juga yang online maupun yang offline ya, ada juga ya. Sekali, jadi sangat support juga Ketua Alisa Khadijah HMI Malang terutama ya Bu Sita itu. Oke, keren banget. Jadi memang dua orang ini tuh punya visi misi yang luar biasa, nggak cuma untuk mengembangkan dirinya di bidang pendidikan, tapi juga buat orang banyak. Nah, tadi yang seperti yang disampaikan sama Mbak Ade nih Pak, tentang kita menuju ke Indonesia Emas 2045 insya Allah, dimana sekarang kita lihat kan yang nanti akhirnya akan menjadi orang-orang yang memimpin bangsa ini di tahun emas itu adalah generasi yang sekarang yang dibilang Gen Z sekarang. Tapi ada yang bilang juga sekarang nih generasinya itu generasi strawberry karena mereka ya dari tadi ya seperti kenapa Mbak Ade mungkin memberikan kayak seminar tentang mental health ya, karena mental mereka yang harus ditempa bener-bener, nggak kayak mungkin zaman-zaman dari generasi bomber atau mungkin generasi sebelumnya Gen Z kayak gitu Pak. Nah, menurut Bapak, sistem pendidikan seperti apa sih sebenarnya yang harusnya kita terapkan kepada generasi Z sekarang ini? Ya, pendidikan hari ini memang berbeda dan harus dikelola juga dengan berbeda. Caranya harus berbeda caranya gitu. Harus kayak gini ini harus ya, nggak bisa di kelas gitu. Iya, saya juga menghadapi generasi yang hari ini juga harus benar-benar menyesuaikan, tidak seperti yang saya dulu harus baca buku dengan totalitas gitu. Kalau sekarang mahasiswa bisa akses aja Pak, tinggal klik di misalnya di Google keluar tuh jurnal gitu kan. Jadi kayak orang mancing. Jadi kita butuh pancingan yang ini bertahap itu, pancingan yang bertahap sehingga motivasi dari masing-masing orang yang belajar untuk generasi hari ini juga butuh untuk diketahui ya begitu. Jadi kalau didisiplinkan begitu biasanya justru susah. Nggak mempan didisiplinkan benar. Misalnya disuruh ini dia bisa, tapi caranya tidak ideal. Maksudnya tidak sesuai dengan aturan. Iya, tidak sesuai aturan. Kemudian dilarang malah dilaksanakan. Nah, betul. Hari ini apalagi ada semacam ini ya kecerdasan ini apa? AI. Betul. Artificial intelligence. Jadi kayak ini Tom and Jerry sekarang itu. Kejar-kejaran. Jadi sebagai kan sama muridnya kadang kalau kita biasanya ini harus begini, ternyata dia jauh lebih bisa. Contoh sederhananya begini. Ketika nguji tesis atau skripsi, kok masukannya tidak dicatat? Kan sudah saya rekam, Pak. Lebih canggih Pak. Saya live Pak. Oh iya ya, nggak kepikiran. Nah, jadi kejar-kejaran seperti itu. Maka ya memang seorang pendidik harus benar-benar belajar zaman ini seperti apa dan alat-alat teknologi apa yang digunakan oleh anak-anak yang sedang belajar juga harus tahu gitu. Jadi harus update terus. Update. Jadi saya pernah nulis sebuah buku itu ada istilah Jawa ini, orang desa katakan. Jadi kebo nusu gudel. Kebo itu kan kerbau yang ibunya, tapi kok nyusu gudel. Nusu gudel itu kan anaknya. Nah, kan tidak mungkin masa ibunya nyusu anaknya. Ini artinya di orang Jawa ini didorong bahwa orang-orang tua ini harus belajar dengan yang muda, atau orang-orang tua itu jangan malu untuk belajar pada anak-anaknya. Jangan malu bertanya kepada anak-anak yang sekarang. Iya. Ya. Nah, nampaknya di dalam proses ini pendidikan kita tidak boleh malu untuk mencari tahu sebenarnya arah anak-anak itu seperti apa, kemudian kebiasaannya seperti apa. Nah, disitulah kita belajar. Kayak misalnya, apakah kita harus belajar podcast atau apakah kita harus belajar video atau kita belajar editing sosmednya? Ya, ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengetahui perspektif mereka itu seperti apa. Karena
tidak selamanya dengan masa lalu bahwa apa yang kita pahami itu seragam. Benar. Apa yang kita pahami hari ini beragam. Satu orang dengan orang yang lainnya ini kenyataan yang harus kita. Ini psikologi ya, bahwa hari ini sangat nyata dan ini liar. Tidak bisa dikendalikan dalam tidak bisa diprediksi. Maka keliaran ini juga tidak bisa semata-mata kita dalam kelas itu kemudian menyeragamkan cara kita mendidik anak, cara kita memfasilitasi anak-anak yang sedang belajar atau mahasiswa yang sedang belajar. Dan nampaknya lebih capek, Mbak. Karena yang dipikir kalau dulu kita cuma ya udah kita baca misal literaturnya ya. Sekarang kita harus belajar teknologinya, belajar ininya, update berita dari satu instruksi dulu berjalan semuanya. Benar. Sekarang nggak bisa. Jadi satu instruksi tidak bisa kemudian menggerakkan semua orang, dan kita butuh untuk memahami keragaman itu. Bagaimana anak-anak kemudian merasa senang belajar, merasa bahwa ini harapan dia, merasa bahwa ini aku banget begitu. Ini menjadi satu kekuatan saya, kesukaan saya, kemudian passion saya. Benar. Ini harus membuat suasana kelas menjadi benar-benar yang anak mahasiswa sekarang tuh mau belajar dengan sungguh-sungguh ya Pak. Karena kalau cuma kayak sistem dulu ya kita di kelas diajarin dosen, ya wis manut aja ya kan. Kalau sekarang nggak bisa. Mau suruh nutup HP ya tetap nggak bisa. Ya akhirnya bocor-bocor. Saya rekam videonya ya Pak gitu. Kalau misalnya Mbak Ade sendiri nih, Mbak Ade kan juga mungkin kalau dari Pak Mahpur ini kan lebih ke formalnya. Kalau Mbak Ade yang lebih informal, gimana pendidikan untuk anak-anak yang sekarang? Mbak Ade juga banyak berkecimpung, juga banyak dapat masukan dari Kaseto misalnya. Seperti apa sih yang menangani anak Gen Z sekarang nih Mbak Ade, kalau menurut Mbak Ade? Iya, kebetulan saya ini ya psikolog juga, buka biro psikologi. Adalah Resa namanya. Biar gampang diingat. Kota Malang ya Mbak Ada ya? Di Malang. Di Malang ya. Fokusnya di Malang. Mudah-mudahan kantornya bisa boleh di-spill, mungkin di mana ada yang mau datang gitu boleh kan ya, mungkin konsultasi ya. Kalau ke Pak Matur harus ke kampus nih. Kalau ke Mbak Ade kan bisa ke kantornya nih. Bisa, kita kebetulan sekarang ada kantor juga di Sarina. Di Sarina. Gampang diakses, semua orang tahu lah pasti. By appointment. Appointment dulu tapi pasti ya. Boleh. Jadi saya pengalaman selama praktek ini ya, banyak sekali problema anak-anak yang konsultasi tentang anak ya. Bullying, masalah kekerasan. Kekerasan juga ada bahkan. Banyak sekali. Ironis ya Mbak ya, dengan majunya teknologi ternyata malah kayak gitu malah semakin banyak ya. Ya, memang jadi prihatin sekali sebenarnya. Dengan itu tuh jadi perlu sekali pendidikan itu luar biasa penting pendidikan mengajak untuk awareness semua pihak ya, nggak cuman anaknya aja, parents terutama juga penting, orang tua, supportnya dari orang tua seperti apa, sangat penting sekali untuk melibatkan orang tua, mengedukasi orang tua juga gimana sih kita pendekatannya ke anak supaya bisa lebih masuk gitu. Karena memang berbeda generasinya ya. Benar. Kesenjangan generasi. Terus juga nggak cuman orang tua aja, masyarakat juga, komunitas juga. Betul. Semuanya lingkungan pendidikan semuanya ya, harus saling bahu membahu. Nggak bisa satu hal aja. Makanya ini salah satu upaya untuk itu. Nah, menghadapi anak-anak zaman sekarang ini dengan gadgetnya, dengan teknologinya, kita perlu kreatif juga gitu. Kreatif, benar-benar. Kita diperlukan kreativitas, juga diperlukan empati ya. Kalau saya tuh lebih senang menempatkan diri ke posisinya si anak ini ya. Segala sesuatunya dari hati, dari perspektif mereka. Semua biar mereka merasa lebih dipahami, mereka juga ini. Parah banget sih sekarang ini kasus-kasusnya ya, depresi yang ya hal sepele. Bener ya, sekarang kasus-kasus mahasiswa, anak-anak sekolah kok ya kayak depresi itu dengan mudahnya gitu ya. Iya, sayang sekali saya banyak menemukan itu karena ada kendala masalah ini sampai akhirnya putus asa dan bahkan saya mengakhiri hidupnya, kasus-kasusnya ya. Dan
itu kan butuh perhatian semua orang. Sayang sekali ya untuk pendidikannya juga. Akhirnya kan juga terganggu. Benar sama. Nah, makanya perlu kreativitas kita juga, kita harus update juga. Saya sebenarnya gaptek loh. Sama, kalau kalah anak saya SD lebih canggih ya Pak ya. Iya. Mereka tuh lebih cepet, suruh ngedit tuh cepet 5 menit selesai gitu kan. Suruh nyari berita 5 menit selesai gitu. Tapi ya kita harus memacu diri juga akhirnya benar. Supaya bisa mengikuti perkembangan. Termasuk bikin media ini sebenarnya bukan bidang saya. Tapi akhirnya Mbak Ade tertantang untuk buat karena pingin belajar di situ juga. Mau nggak mau ya, kalau kita nggak ikutin ini ya nggak akan jadi gitu. Ya benar, biar ilmunya juga akhirnya menyebarnya karena dari media itu kan Mbak. Iya, makanya saya sebenarnya bikin media ini modal nekat aja. Tapi keren banget ya Pak, nekat jadi hebat. Itu yang sulit. Ada 3 loh, 3 media luar biasa. Apa itu 3 loh langsung ya? 3. Ya wes pokoknya ngalir aja dah, yang penting bisa just do it aja lah gitu. Ya betul. Yang penting kita niatnya adalah untuk memperbaiki pendidikan Indonesia juga buat seluruh bangsa Indonesia juga gitu ya. Jadi memang sebenarnya sama sih dari sisi yang mau yang pendidikan formal maupun non formal, dua-duanya sama-sama membutuhkan kita melek terhadap teknologi ya kan, penyesuaian diri kita ya, gimana yang mungkin generasi yang sudah lebih awal gitu, generasi sebelum generasi Z ini kita juga harus mengikuti. Kalau anak sekarang kita suruh ngikutin teknologi atau cara mendidik yang zaman dulu nggak bisa ya Pak ya? Ya susah banget ya. Jangan walaupun sekarang udah banyak sistem-sistem pendidikan, tapi ya tetap lagi kita nggak bisa ada patokan karena pasti setiap orang pasti berbeda-beda. Nah kalau dari Pak Maftur sendiri gimana kalau pesan buat anak-anak generasi Z sekarang, buat mereka yang tadi kalau kata Mbak Ade kok gampangnya depresi gitu, padahal kan pendidikan itu penting ya, tapi kok mereka dengan masalah-masalah itu akhirnya mengganggu pendidikannya gitu loh Pak. Kalau dari Pak Maftur gimana? Yang menurut saya perlu ditumbuh kembangkan ini, kebetulan Mbak Adi ya psikolog, saya juga mendalami psikologi ya. Bagaimana psikologi itu menjadi literasi publik. Nah, ini penting. Jadi hal yang paling penting. Jadi semuanya tuh harus ada pengertian tentang psikologinya. Iya, selama ini kan kadang orang menganggap bahwa psikologi itu kayak ilmu dukun lah, ibaratnya seperti ilmu dukun, nebak ini benar. Psikologi paling orang juga cuma ngebaca aja gitu misalnya kan, cuma nebak aja, benar. Terus psikologi itu harus berada di ruang konseling, di ruang tertutup, sementara itu jadi momok ya Pak, kita datang ke psikolog tuh kesannya kita udah gece banget gitu loh, jadi dianggap begini. Nah ini yang perlu disosialisasikan, dan termasuk kampus desa juga salah satu concernnya ini, bahwa psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang harus dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat, apalagi untuk tadi anak-anak, kemudian orang tua, karena hari ini memang pada perkembangannya banyak kasus yang nggak terduga. Mendadak kemarin di kampus ada yang bunuh diri, terus mendadak yang ada begini, terus kemudian di masyarakat pun kadang juga bunuh diri kolektif, satu keluarga itu kan. Benar. Nah ini kan memberikan keprihatinan bahwa psikologi PR-nya gede banget gitu. Bahwa saya terus berusaha bagaimana psikologi itu memang ilmu yang harus dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat, karena begini, tantangan evolusi kita itu sebenarnya ada gempuran teknologi yang sifatnya individual, dan itu memberikan setiap orang itu sebebas-bebasnya untuk menjadi dirinya sendiri dengan gadget. Tetapi di hukum ini agak ilmiah banget ini. Ya, apa-apa, biar kita juga melek juga, biar kita tahu juga nih. Di hukum evolusi, bahwa orang itu kalau berevolusi secara individu, di akhirnya terkena beban, karena secara evolusi orang itu berubah itu tidak bisa dengan sendiri. Karena ada faktor lingkungan juga ya. Jadi perubahan itu ongkos sosial yang
perlu dibangun, atau evolusi itu sebenarnya adalah evolusi sosial, bukan evolusi individu. Nah sekarang itu kita digencar untuk berevolusi secara individu, secara anatomi tubuh, tapi justru karena sosialnya. Iya, nah sosialnya ini yang hilang. Maka sebenarnya bagaimana psikologi, termasuk yang saya kembangkan, saya kebetulan juga psikologi sosial concernnya, ini menjadi salah satu kekuatan komunitas, kekuatan kolektif untuk mengimbangi evolusi teknologi yang sifatnya individual. Karena apa? Karena hukum evolusi itu yang sifatnya sosial, sementara hari ini dituntut untuk individual, ini nggak kuat. Ya betul. Nggak kuat. Mentalnya nggak kuat. Mentalnya nggak kuat, karena kan hampir 25 jam ya kita ya, itu. Kalau bisa 36 langsung. Gempuran dong ke sana kemari. Dan proses mental itu juga bergeser dan berubah seiring dengan kita mengakses teknologi. Ketika ini menjadi beban individu, maka ini harus dipecah dengan eskalasi sosial itu. Maka pendekatan pendidikan, kemudian proses-proses yang saya sampaikan tadi di dunia pendidikan, ini harus menurut saya memiliki kekuatan sosial. Ini untuk mengimbangi, jangan lagi dibebankan pada individual lagi. Misalnya tugas kelasnya menjadi tugas individual. Nah ini akan menjadikan beban-beban mental anak-anak hari ini uncontrolled, tidak terkendali gitu. Oleh karena itu pendidikan menurut saya perlu didesain untuk menjadi kekuatan evolusi sosial ini. Karena mereka di sekolah berkumpul. Benar. Iya kan? Benar. Ini karena momen yang pun nggak bisa cuma per individual sekarang kan. Benar. Karena kekompakan kelas juga harus dilihat dari sistem pendidikan, gurunya, ya semua lah, sistem lingkungan sosial itu penting. Jadi kompetisi ini harus sedikit dikurangi individualnya. Jadi bagaimana kompetisi ini menjadi kekuatan sosial begitu, sehingga masing-masing orang bisa mengimbangi dan bisa motivasi aja. Benar, ya betul itu. Ini yang menurut saya penting dan sering saya sampaikan bahwa ongkos sosial dan evolusi teknologi wajib menurut saya untuk direkondisi atau didesain ulang, terutama pada anak-anak kita yang sedang belajar ini. Berarti dari mulai pendidikan sejak dini ya Pak ya? Iya, kan kalau perlu dari mulai mereka PAUD, TK, SD itu sudah didampingi oleh pendidikan sosial tadi itu. Betul, ya. Karena kalau nanti kalau udah kadung ke masyarakat mereka hanya individual, wah mentalnya tadi yang terserah mungkin kata Mbak Ade tadi ya. Kalau dari Mbak Ade sendiri, apa menurut Mbak Ade yang mungkin harus kita tekankan kepada anak-anak generasi sekarang, generasi Gen Z? Ya. Penting itu kesehatan mental juga ya, karena kita backgroundnya psikologi juga, memang jadi sehat lahir batin benar di dalam tubuh yang kuat, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Nah itu penting sekali karena body mind and soul ya, di psikologi itu saling kait mengait. Kalau kita sehat, kita biasanya kan juga mood kita juga lebih enak, pikiran kita juga tenang gitu ya. Itu akan berpengaruh juga ke mental kita. Begitu juga sebaliknya, mental kita pas kita lagi down, lagi breakdown, lagi sindrom mentalnya ya kan, lagi stres akut lah, apa segala macam, itu akan mempengaruhi juga ke kesehatan tubuh kita, ke fisik kita. Makanya di psikologi itu ada juga istilahnya tuh psikosomatis ya. Udah ke dokter kemana-mana ternyata nggak ada keluhan fisiknya, sebenarnya nggak sakit apa-apa, tapi kok ada keluhan gitu, ngerasa pusing, ngerasa capek atau ya itu bisa jadi karena mentalitinya, psikisnya yang terganggu. Dan juga itu tadi kaitannya sangat erat, makanya juga di Alisa Khadijah itu ya bidang kesehatan dan pendidikan. Jadi itu sangat interaksinya itu penting sekali gitu. Dengan pendidikan kita mengedukasi pentingnya menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik, itu saling mendukung juga dengan pendidikan. Nah, body mind and soul ini ada, kita ini ya Pak ya, di psikologi itu ada juga kognitif aliran CBT, cognitive behavioral therapy itu. Jadi ini juga penting sekali. Pengaruh juga terhadap perilaku juga ya. Terus apa kalau Gen Z mulai dari mana nih kalau untuk menjaga kesehatan mentalnya nih? Dari Gen Z ini caranya bagaimana biar mereka ya
apakah harus benar-benar mengurangi gadget ya kan ya? Kayak nggak mungkin ya kalau kayak gitu. Nah, mungkin ada cara mungkin dari Mbak Ade. Iya. Dari ini kita mengedukasi, mengajak. Ini ada aliran yang saya fokuskan, ini banyak aliran di psikologi ya. Salah satunya yang saya concern itu namanya positive psychology. Nah, jadi kita nggak fokus aja ke hal yang negatif, penyakitnya kita yang udah ada, keluhan-keluhan yang kita punya, tetapi kita fokus kepada strength kita, kekuatan kita, virtu kita, nilai-nilai yang kita miliki, nilai-nilai positif. Jadi kita fokus pada kelebihan, fokus pada hal-hal yang positif di diri kita. Nah, di positive psychology itu ada yang namanya self-efficacy, keyakinan bahwa diri kita mampu. Jadi generasi muda ini afirmasi diri ya. Perlu mindsetnya itu optimis. Dia yakin bahwa dia bisa menempuh ini. Misalnya bisa menyelesaikan pendidikannya, optimis untuk hidup sehat atau nah segala macam. Ada riset juga kan orang yang kena penyakit kanker itu tingkat kesembuhannya lebih tinggi dengan dia orang positive thinking terus gitu ya. Ya, positive thinking, dia optimis. Optimis terus. Nah, itu optimis itu kan salah satu poin dari positive psychology ya. Jadi dia optimis itu kenapa dia bisa yakin pasti bisa sembuh gitu. Ya, kemungkinan sembuhnya itu lebih tinggi karena dia optimis tadi, dia akan menuruti anjuran dokter gitu. Dia akan menghindari yang dilarang sama dokter dan dia akan melakukan upaya-upaya yang maksimal gitu loh. Berbeda kalau kita pesimis. Nah, kalau generasi muda kita udah pesimis duluan, ya kemungkinannya untuk berhasil, untuk sukses itu akan bagaimana? Masih berkurang, betul banget. Seperti orang yang kena kanker tadi, dia udah pesimis, ini aku nggak bakalan sembuh, aku nggak bakalan sembuh nih. Istilahnya udah nggak ada semangat untuk hidup, ngapain juga, misalkan gitu ya. Ngapain aku berusaha capek-capek, sembuh ya kan, berobat. Betul, ya udah gini aja, ya udah akhirnya nggak ada harapan gitu. Luar biasa banget. Jadi memang dimulai dari diri sendiri, gimana kita mengembangkan mental kita yang positif tadi, yang optimis tadi ya. Optimis. Banyak juga sih aspek-aspek lain. Benar, yang pasti yang pertama itu dulu lah ya, harus tekanin dari diri sendiri. Love itu juga penting, self love. Kita perlu untuk merawat diri kita, cintai diri sendiri ya, betul. Terus juga lingkungan juga pasti juga salah satu faktornya yang mendukung tadi. Oke, baik nih, ternyata nggak kerasa ya, waktunya hampir 1 jam loh ya. Nah, terakhir nih untuk Pak Mahpur dan juga Mbak Ade, pesan tadi kan untuk generasi muda. Nah, sekarang kepada kita nih dari para pendidik ya, apa yang mau disampaikan? Kalau saya terbuka dengan perbedaan, dengan kesenjangan generasi. Dan seperti tadi, yang pendidik belajar juga pada yang dididik. Takut jangan malu ya kan, tabu gitu ya. Jadi kalau dulu instruksi, tapi sekarang justru kita bisa membaur. Tadi ada empati. Sebenarnya kalau kita bisa membaur dengan mereka, artinya bahwa kita akan mendapatkan perspektif mereka, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka menyusun pengetahuannya. Disitulah baru kemudian kita menyelami dunia mereka. Dan disitulah sebenarnya ada proses-proses memfasilitasi mereka sebagaimana genuinnya mereka. Nah, inilah menurut saya cara mendekati mereka. Karena hari ini secara informatif mereka adalah anak-anak yang dibanjiri oleh informasi dan dia memiliki kebebasan untuk membentuk ulang informasi itu menjadi pengetahuan, dan ini sangat liar tadi, sangat liar. Nah, proses untuk membaur dengan mereka dalam rangka untuk melakukan pemahaman dan pemaknaan sudut pandang mereka, dan disinilah mereka kemudian diajak untuk perlahan-lahan membentuk pengetahuan yang mereka bangun dari informasi yang mereka dapatkan. Saya kira ini menjadi penting. Kemudian berikutnya adalah olahraga, Mbak, atau gerak fisik. Nah, jangan mager ya. Jangan mager. Nah, ini benar. Jadi evolusi individu akan menjadi tekanan dan gangguan mental gara-gara memang porsi gerak kita terbatas. Oleh karena itu sebagai seorang pendidik ya, bagaimana proses belajar itu selalu diiramai dengan gerak fisik gitu.
Dan kalau terakhir saya sedang mengembangkan sama mahasiswa itu proses-proses meditasi. Bagaimana proses untuk perlahan-lahan kita self healing, berjeda sementara dengan pikiran, berjeda sementara dengan aktivitas. Kayak bikin rem gitu, Pak. Mbak. Jadi mau maju terus, oke, mundur satu langkah. Jadi istirahat dulu. Komanya dikit. Koma. Nah, dengan proses-proses meditasi itu kita bisa bikin koma-koma gitu. Biar kita nggak terus kan juga capek lah. Iya, ngedrop lagi ke kondisi kita. Iya, jadi kita mengomai diri kita, mengatur ritme itu menjadi salah satu hal penting bagi seorang pendidik untuk kemudian bisa upgrade ulang ya, istilahnya apa ya, refresh kalau di laptop itu refresh atau mundur sejenak untuk maju, mundur sejenak untuk maju. Ini satu yang bagi perlu kita betul untuk menyehatkan mental pendidik. Karena yang perlu kesehatan mental bukan hanya yang dididik tapi pendidiknya juga pastinya. Betul ya. Oke, kalau dari Mbak Ade, pesannya dari Mbak Ade apa nih? Tadi mumpung saya ingat ya, tadi Dokter Aryani. Oh iya benar, Ibu Aryani. Jadi kita di kesehatan dan pendidikan itu tadi. Jadi sebagai pendidik kita siapapun sebenarnya bisa jadi pendidik, benar. Betul. Dan yang penting kita juga ingat juga dari hero kita, pahlawan kita ya, Ki Hajar Dewantara. Itu kan Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Itu ngena juga sih ke psikologi sebenarnya. Jadi kita harus berikan modeling, contoh, kita dampingi, memberikan motivasi di belakang, di tengah, di depan. Benar. Jadi segala sisi kita harus punya peran ya. Ya, itu penting sekali. Dan kembali lagi kita sebagai pendidik juga fokus merawat diri kita. Kita juga, setiap orang nggak ada yang sempurna ya, pasti ada kelebihan dan kekurangan, dan kita fokuskan pada kelebihan kita dan kita kelola itu. Dan kita perlu juga makanya saya bikin todayberita.com itu sinergi dan kolaborasi. Itu seperti apa itu? Jadi kita perlu untuk bersinergi juga. Dengan lingkungan kita, dengan sekitar kita, berkolaborasi. Kita enggak hanya atasan bawahan atau gimana ya, pendidik sama yang dididik gitu. Betul. Tetapi kita bisa berdampingan, kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi gitu. Jadi juga unconditional love ya. Kita memberikan itu tanpa pamrih lah gitu. Jadi ada chemistry antara pendidik dan juga yang dididik itu, karena ya tadi ada persinergian tadi itu ya. Jadi kita sama-sama kolaborasi, nggak cuma ada status-status sosial di sana. Ya, itu harapannya dengan itu kan, kalau di psikologi kita bisa bisa berdampingan, itu akan lebih mengoptimalkan upaya-upaya yang kita lakukan. Ya, terima kasih luar biasa sekali. Terima kasih Pak Mahpur dan Mbak Ade yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat juga dan juga bisa menambah kualitas dan juga keberkahan dan juga manfaat bagi pendidikan di Indonesia pastinya. Sampai ketemu lagi mungkin di podcast Pagak TV berikutnya ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Zenita Kurnia Putri mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.